Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sejarah peminatan ya. Kita akan belajar sama-sama dengan saya. Kita berkenalan dulu. Oke. Nah, ini profil saya. Kalian bisa panggil saya Bu Ita. Tempat tanggal lahir Malang 2 Desember 1993. Oh ya, ini alamatnya belum. Alamat saya di Wonokerto. Untuk pendidikan terakhir, saya S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2012. Dan untuk nomor HP bisa dihubungi di 083 891 738 708. Nah, oke, untuk materi sejarah peminatan di kelas 11 ini, yaitu yang pertama adalah tentang kerajaan-kerajaan maritim masa Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sebelumnya di kelas 10, ada yang masih ingat apa materi terakhir? Iya, tentang peradaban. Peradaban di dunia. Gimana kalian belajar tentang peradaban? Mesopotamia, ada peradaban Amerika yang terdiri dari suku Maya, Aztec, Inka, masih ingat ya? Nah, kalau peradaban bangsa lain dipelajari, masa peradaban bangsa sendiri tidak? Nah, kita punya peradaban apa sih? Kita ini punya peradaban maritim, ya. Berdasarkan sejarah, nenek moyang kita itu sudah melakukan pelayaran dengan menggunakan perahu bercadik. Nah, ini membuktikan bahwa kerajaan kita, budaya kita, peradaban kita memang peradaban maritim. Nah, hal ini juga diperkuat dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Oke, nah proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia itu ada beberapa teori. Ada yang masih ingat teori apa saja? Iya, ada teori Brahma, ada teori Ksatria, ada teori Waisya, dan yang terakhir ada teori arus balik. Di sini masuknya budaya Hindu-Buddha itu membentuk satu peta jalur perdagangan di Asia Tenggara, di mana mereka melewati Selat Sunda sampai ke Sumatera, lalu ke Jawa, dan menyebar ke Indonesia, ya. Nah, yang kita pelajari di sini adalah kerajaan-kerajaan maritim masa Hindu-Buddha. Apa saja? Kerajaan Kutai, ada Sriwijaya, Tarumanegara, Mataram Kuno, Majapahit, dan Singosari. Oke, dikatakan sebagai kerajaan maritim, itu kan pasti ada alasannya. Apa saja yang melatar belakangi kerajaan-kerajaan ini dikatakan sebagai kerajaan maritim? Kita mulai dari kerajaan Kutai. Ada yang ingat ya kerajaan Kutai? Di sejarah Indonesia ini sudah dibahas. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama yang berdiri di Indonesia. Tahu dari mana? Tentu saja tahu dari peninggalan, dari prasasti. Ya. Prasasti kerajaan Kutai yang terkandung prasasti Yupa ini diperkirakan dibuat pada abad ke-5 Masehi. Nah, kerajaan Kutai. Prasasti Yupa yang ditemukan di daerah Kutai sejak 400 di Kalimantan Timur. Nah, sistem perekonomian kerajaan Kutai ini, letak geografi kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Tiongkok dan India. Oleh sebab itu, kerajaan Kutai menjadi tempat yang menarik untuk disinggahi para pedagang. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan perdagangan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kutai di samping pertanian. Oke, lalu selanjutnya kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaan Tarumanegara
ini merupakan kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Kalau sekarang daerah mana kira-kira? Iya, Jawa Barat. Daerah Jawa Barat. Nah, peninggalan kerajaan Tarumanegara itu banyak sekali ya. Ada 6 prasasti yang ditemukan di kerajaan Tarumanegara yang memberitakan tentang kerajaan ini. Nah, salah satunya prasasti Tugu. Dalam prasasti Tugu disebutkan bahwa masyarakat Tarumanegara hidup dari bercocok tanam. Hal ini dapat diketahui dari isi prasasti yang menyebut tentang usaha Purnawarman dalam penggalian Sungai Gumati untuk keperluan irigasi. Jadi saat itu Raja Purnawarman memerintahkan untuk menggali sungai yang diperuntukkan untuk keperluan irigasi. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa peradaban saat itu sudah cukup maju karena masyarakat sudah bisa menggali sungai untuk saluran irigasi. Mereka sudah mengatur tentang sistem irigasi. Nah, lalu selanjutnya ada Kerajaan Sriwijaya. Ini kerajaan maritim yang paling terkenal karena disebabkan oleh letaknya. Letak Kerajaan Sriwijaya itu ada di Palembang. Tapi awalnya berdasarkan peninggalan ditemukan bahwa kerajaan ini terletak di Muara Takus atau Minangkabau. Itu daerah pertemuan di Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri. Pendapat ini diperkuat dengan pendapat Ising yang menyatakan bahwa daerah Sriwijaya dilalui garis khatulistiwa. Daerah yang dimaksud adalah pertemuan antara Sungai Kampar kanan dan Sungai Kampar di kiri atau daerah Muara Takus. Nah, ini peta pengaruh Sriwijaya. Jadi dari peta ini bisa kita lihat bahwa kerajaan Sriwijaya menguasai hampir seluruh pulau Sumatera sampai ke Selat Malaka, lalu juga ke Jawa dan ke Kalimantan. Nah, sistem perekonomian Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran perdagangan antara India dan Tiongkok. Di samping itu letak Sriwijaya dengan Selat Malaka yang merupakan urat nadi perhubungan bagi daerah-daerah di Asia Tenggara. Sriwijaya banyak memperoleh pemasukan dari apa saja? Pertama, bea cukai barang. Bea cukai keluar masuk kapal. Hasil keuntungan perdagangan Sriwijaya dan upeti dari daerah takukan. Jadi, kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan Sriwijaya itu wajib membayar bea cukai. Ada bea cukai barang dan bea cukai kapal. Nah, selanjutnya adalah Kerajaan Mataram Kuno. Nah, Kerajaan Mataram Kuno ini terletak di Jawa Tengah bagian utara yang dipimpin oleh dinasti Sanjaya dan Jawa Tengah bagian selatan dipimpin oleh dinasti Sailendra. Apa sih sebenarnya dinasti itu? Dinasti itu keluarga. Ada keluarga Sanjaya, ada keluarga Sailendra. Nah, wilayah Kerajaan Mataram Kuno diperkirakan berada di daerah yang dialiri sungai seperti Sungai Pogo, Bogowonto, dan Bengawan Solo. Apakah sungai-sungai itu sekarang masih ada? Tentu masih ada. Ya. Nah, ini peta Kerajaan Mataram Kuno. Berdasarkan beberapa prasasti dan temuan arkeologi, daerah Tegal, Pekalongan, Brebes, dan Semarang diperkirakan pernah menjadi pelabuhan. Di sini ya berarti. Nih, pelabuhan. Dan otomatis tiga pelabuhan akan disinggahi oleh kapal-kapal dagang yang bersandar di pelabuhan tersebut. Oke. Nah, sekarang Kerajaan Singosari. Bagi kita yang orang Malang, nama Singosari tidak asing. Jadi letak Kerajaan Singosari menurut
keterangan Kakawi Negara Kertagama berada di sebelah timur Gunung Kawi dengan ibu kota Kutaraja. Singosari menjadi kerajaan maritim yang cukup kuat di bawah kekuasaan Kertanegara dengan politik yang dinamakan politik Dwipantara. Dibuktikan dengan pengiriman ekspedisi ke Melayu, dikenal dengan ekspedisi Pamalayu pada 1275 Masehi. Nah, ini ya peta wilayah Singosari, kita bisa lihat. Nah, ini yang agak gelap ini merupakan daerah-daerah kekuasaan Singosari. Nah, ada garis-garis yang putus, ini merupakan utusan ekspedisi laut Singosari. Ya, ekspedisi laut. Oke, selanjutnya. Nah, yang terakhir ada kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berpusat di daerah Trawulan, sekitar 10 km sebelah barat daya kota Mojokerto. Sebenarnya Majapahit merupakan negara agraris, tetapi ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mendorong Majapahit menjadi negara maritim. Yaitu apa saja? Yang pertama adalah faktor internal. Nah, faktor dari dalam kerajaannya sendiri, yaitu Majapahit melanjutkan politik Dwipantara. Masih ingat politik Dwipantara? Iya, politik yang dikeluarkan oleh Raja Kertanegara pada masa Singosari. Lalu juga ada Sumpah Palapa Gajah Mada. Gajah Mada merupakan sosok patih kerajaan Majapahit yang paling terkenal, di mana dia punya sumpah, yaitu Sumpah Palapa yang tujuannya untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah Panji Majapahit. Lalu yang terakhir adalah hasil pertanian yang banyak diminati oleh pedagang-pedagang dari Tiongkok, dari India. Nah, itu faktor internal yang menjadikan Majapahit menjadi kerajaan maritim. Lalu faktor eksternalnya yaitu meningkatnya jaringan internasional antara Asia Timur, yaitu Tiongkok, dan Asia Selatan, yaitu India, dan Timur Tengah atau Arab. Nah, ini lokasi kerajaan Majapahit dan wilayah kekuasaannya. Bisa kita lihat ya, yang hitam-hitam ini kekuasaannya. Sampai Selat Malaka. Nah, hampir seluruh wilayah Nusantara berada di bawah Panji Majapahit. Hebat sekali, bukan? Nah, yang terakhir, warisan budaya Mataram maritim dalam kehidupan masa kini. Warisan budaya maritim kerajaan kuno Nusantara yang masih dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia masa kini, antara lain dikenalnya mata uang. Nah, sampai saat ini kita melakukan kegiatan perekonomian itu kan menggunakan uang ya, menggunakan mata uang sebagai alat tukar dalam kegiatan perdagangan. Nah, warisan budaya apalagi yaitu arsitektur dan teknik perkapalan. Lalu juga ada bangunan peribadatan yang bersifat monumental. Apa contohnya? Candi. Ya. Kuil kan masih digunakan sebagai bangunan peribadatan, dan serta munculnya konsep toleransi dalam perbedaan berkeyakinan. Oke, Bhinneka Tunggal Ika ya. Walaupun berbeda-beda agama, kita tetap satu. Ya. Nah, itu sudah diperkenalkan dari masa kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, itu materi kita yang pertama. Mungkin sudah banyak pertanyaan ya di benak kalian. Bu, kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini gimana? Nah, silahkan pertanyaan-pertanyaan tersebut ditulis di kolom komentar dan kita mulai sesi diskusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.